Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kepada segenap para tokoh yang juga sama kita hormati dan kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para buya kita, para alim ulama kita, para kiai kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan hari ini begitu banyak sekali para ulama yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada orang tua kita, Ayahanda Saifunal Walid, Buya Wase. Begitu juga di sini ada Imam Front Pembela Islam Provinsi Banten, Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kita kepada mereka. Kita doakan agar mereka semua hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahum wa mata'ala bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya seluruh generasi muda kita, tanamkan di jiwa kita yang paling dalam, tanamkan di seluruh sanubari kita semua bahwasanya hukum yang tertinggi adalah hukum Allah, dan tidak ada satupun hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Betul? 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 Tidak ada hukum yang
yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum, saudara, yang lebih indah daripada hukum Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 50, saudara, tatkala Allah menyindir orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum Allah, mereka-mereka yang menolak hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50? Faqala ta'ala, saudara, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam ayat tersebut? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Itu mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah, mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka mau hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah. Enggak ada, saudara. Liqaumi yuqinun. Bagi mereka-mereka yang punya keyakinan kepada Allah. Bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap tunduk kepada hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terberkah? Hukum siapa yang teradil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Karena itu, saudara, berulang kali dan berulang kali sering saya sampaikan di mimbar-mimbar dan di berbagai kesempatan, saudara, bahwa ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi, saudara. Jangan sekali-kali dibulak-balik, jangan merendahkan ayat suci, jangan menistakan ayat suci, apalagi ayat suci diletakkan di bawah ayat konstitusi, saudara. Sekali lagi kita sampaikan, ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti, saudara. Betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi itu adalah produk akal basyari, itu produk pemikiran insani yang tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertabrakan dengan syariat ilahi, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati ayat konstitusi selama tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Siap tegakkan konstitusi? Siap membela konstitusi? Takbir! Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, manakala ayat konstitusi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertabrakan dengan syariat ilahi, saudara, maka demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, wajib kita tegakkan ayat suci. Takbir! Takbir! Tidak ada ayat konstitusi yang boleh kita taati kalau bertentangan dengan ayat suci, saudara. Enggak bisa. Ayat konstitusi yang manapun kalau bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi, wajib diganti, wajib diamandemen, saudara, diluruskan supaya tidak bertentangan dengan kehendak ilahi. Betul? Takbir! Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela ayat suci? Siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Takbir! Sallu ala nabi. Saya ngomong begini dituduh, saudara, melawan konstitusi. Habib Rizik melakukan makar. Yeay.
Kok kita dibilang melakukan makar? Saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras, betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR membolehkan minuman keras itu untuk diperjualbelikan. Saya mau tanya, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Betul? Itu makar bukan? Makar bukan? Lah kok kita mau ikut Allah dibilang makar? Unyil. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Pakai ditakut-takutin Habib, awas ngomong-ngomong konstitusi nanti di penjara. Saudara, Habib, Kiai, tuan-tuan guru, jangan ditakuti dengan penjara. Justru para kiai, para buya mau menakuti umaroh dengan neraka. Betul? Hei Presiden, hei DPR, hei pejabat, kalau kau melawan hukum Allah, kau menentang hukum Allah, kau nggak mau tunduk kepada hukum Allah, tempatmu di neraka. Betul? Ayo saya mau tanya, yang menentang hukum Allah tempatnya di mana? Yang nggak mau tunduk hukum Allah tempatnya di mana? Yakin? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, mana lebih pedih saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Takut-takutin Habib saya di penjara, ini ntar di neraka. Betul? Betul? Takbir. Kalau penjara enak, sehari semalam makan 3 kali gratis. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi mana lebih serem, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Nggak usah nakut-nakutin kiai sama penjara, betul? Saya mau tanya lagi semua, siap tunduk kepada ayat suci? Siap tunduk kepada Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, di antara yang harus kita patuhi, di antara yang harus kita taati, dari sekian banyak aturan Allah, adalah surat Al-Ma'idah ayat 51. Di ayat 50 Allah udah kasih peringatan. Kalau kita mundur 1 ayat lagi, di ayat 49, saudara, Allah udah tegaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dari surat Al-Ma'idah ayat 49, Allah perintahkan orang beriman untuk menegakkan hukum Allah. Dan surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah kasih peringatan, saudara, bahwa mereka yang nggak mau pakai hukum Allah berarti mereka memilih hukum jahiliyah. Bahkan Allah tegaskan nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara menegakkan hukum Allah? Bagaimana supaya hukum Allah itu tidak ditolak? Allah kasih caranya di surat Al-Ma'idah ayat 51, saudara. Caranya, jangan pilih pemimpin, saudara, di luar daripada kalangan orang yang beriman. Kalau kita pilih pemimpin kafir, bagaimana syariat bisa tegak? Kalau pilih pemimpin kafir, bagaimana hukum Allah bisa jalan? Kalau pilih pemimpin kafir, bagaimana aturan ilahi bisa diberlakukan? Betul? Betul? Maka itu Allah larang. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dalam ayat tersebut Allah menyerukan, hei orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman binidail habib, dengan panggilan seruan yang penuh cinta kasih. Apa kata Allah? Duhai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahud
jangan sekali-kali engkau menjadikan orang Yahudi wan Nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia sebagai pemimpin. Ada yang protes. Habib Rizik aulia kan maknanya bukan pemimpin, maknanya pelindung, maknanya teman setia. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya ikutin aja kemauan dia. Oh, ente bilang maknanya teman setia, ya akhir kita ikut. Tapi coba mikir dong, teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin, goblok. Betul? Betul? Mendabil aula, saudara. Oh, tapi maknanya pelindung. Baik, kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, saudara. Tapi setiap pemimpin sudah wajib untuk menjadi pelindung orang yang dipimpinnya, saudara. Betul? Jadi kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Ini kadang-kadang ngomong, saudara, ngomong dulu baru mikir. Orang mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru. Makanya Allah ciptakan otak di atas mulut. Supaya apa? Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru. Kalau ngomong dulu baru mikir, itu namanya otak dengkul. Habis ngomong, mikir dengkulnya. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau teman setia nggak boleh, jadi pelindung nggak boleh, jadi pengatur nggak boleh, itu orang-orang kafir. Apalagi jadi pemimpin, min babil aula. Sebab apa? Sebab dalam kata pemimpin itu mengandung unsur dia harus jadi teman setia rakyatnya, dia harus jadi pengatur rakyatnya, dia harus jadi pelindung rakyatnya, dia harus jadi pengurus rakyatnya, saudara. Sehingga saudara, apapun diartikan ayat tersebut, apakah diartikan teman setia, apakah diartikan pelindung, apakah diartikan pengatur, apakah diartikan orang yang dekat, tetap semua masuk dalam unsur kepemimpinan, saudara. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama khalaf dari dulu sampai sekarang, bahwa umat Islam tidak boleh dipimpin oleh orang-orang kafir, saudara. Takbir! Takbir! Masya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, itu surat Al-Ma'idah ayat 51, itu firman siapa? Jawab yang kompak. Firman siapa? Firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Nah, kalau firman Allah boleh gak dibaca di masjid? Boleh. Jawab yang kompak. Boleh gak dibaca di masjid? Boleh. Boleh gak dibahas dalam khutbah Jumat? Boleh. Boleh gak dibahas dalam majelis taklim? Boleh. Boleh gak dibahas dalam tabligh akbar? Boleh. Boleh. Karena itu firman Allah. Tahu-tahu ada pejabat ngomong, kalau khutbah Jumat jangan bawa-bawa Al-Ma'idah ayat 51. Yeay, cacing pasir. Ada lagi yang ngomong, kalau majelis taklim di masjid membawa surat Al-Ma'idah ayat 51, berarti dia sudah mempolitisasi masjid. Yeay, kadal kebon. Orang kalau nggak ngerti agama jangan ngomong agama, pejabat. Betul? Betul? Lurah urusin KTP aja, KTP. Jangan cerita soal ayat Quran, itu urusan ulama, urusan kiai. Betul? Betul? Camat urusan SPPT aja, SPPT. Ngomong soal pajak, nggak usah lagi camat pakai ngomong mau sok-sokan ikut-ikut tafsir daripada Al-Quranul Karim. Betul? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jadi saudara, kalau ada kiai, ada buya, saudara, khutbah Jumat bicara surat Al-Ma'idah ayat 51. Majelis taklim bicara Al-Ma'idah ayat 51. Tabligh akbar bicara surat Al-Ma'idah ayat 51. Itu sudah pada tempatnya, saudara. Karena mereka wajib untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat, menjelaskan isi kandungannya. Jangan sampai umat tidak tahu hukumnya. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalau kiai-kiai menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat 51, dia itu sudah benar. Nah sekarang saya mau tanya lagi,
saat Allah memberikan wahyu kepada Nabi, surat Al-Maidah ayat 51, bahwasanya orang beriman nggak boleh mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Saya mau tanya, saudara, Allah ngebohongin Nabi gak? Ayo jawab kembali, Allah ngebohongin Nabi gak? Apa Allah bohong? Apa Allah bohong? Saudara, baik, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ini surat Al-Maidah ayat 51, Nabi jelaskan orang beriman gak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Saya mau tanya, Nabi ngebohong gak? Apa Nabi ngebohongin sahabat? Apa Nabi ngebohongin sahabat? Enggak, saudara. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, saudara, surat Al-Maidah ayat 51 dijelaskan bahwa muslim, mukmin nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Saya tanya, apa sahabat ngebohongin tabi'in? Apa sahabat ngebohongin tabi'in? Kemudian para tabi'in menyampaikan kepada para ulama, saudara, disampaikan surat Al-Maidah ayat 51, saudara, bahwa orang beriman nggak boleh menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, apakah tabi'in yang menyampaikan kepada ulama ngebohong atau tidak? Ngebohong atau tidak? Dan yang terakhir, saudara, para ulama menyampaikan ke umat Islam, baik salaf maupun khalaf maupun muasir, saudara, disampaikan, hei umat Islam, ini ada firman Allah, surat Al-Maidah ayat 51, dibacakan, diterjemahkan, diartikan, dijelaskan bahwa orang beriman gak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, apakah ulama itu membohongi umat? Tidak. Jawab yang kompak, membohongi umat atau tidak? Tidak. Membohongi umat atau tidak? Tidak. Tahu-tahu di Jakarta ada kutil babi. Ngomong seenaknya. Saudara-saudara, jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Kurang ajar, saudara. Walaupun dia tidak sebut siapa yang berbohong, saudara, tapi kita balik bertanya, siapa yang menyampaikan kepada Nabi surat Al-Maidah ayat 51? Dan siapa menyampaikan kepada para sahabat? Siapa menyampaikan kepada para tabi'in? Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, kemudian terus menerus disampaikan dari ulama ke ulama, dari generasi ke generasi, sampai disampaikan kepada umat Islam. Betul? Betul? Apakah, saya tanya sekali lagi, apakah para ulama berbohong? Apa para ulama berdusta? Tidak. Kurang ajar, saudara. Ini sudah jelas-jelas penistaan agama. Oh, ada yang ngebela Habib Rizik. Dia itu sabkul lisan, terpleset kata, enggak sengaja. Jawab jangan. Jawab jangan. Baik, saudara, Bapak Ibu yang saya cinta, saya mau tanya dulu. Kalau orang terpleset ke atas baru pertama kali terjadi, tentu kita percaya dia terpleset ke atas, betul? Tapi kalau dia sudah sering kali begitu, percaya terpleset ke atas? Enggak. Jadi sebelum, saudara, dia bicara di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016, 7 tahun yang lalu, di tahun 2009, dia mengarang sebuah buku berjudul Merubah Indonesia. Buka di halaman 40, saudara. Dia hina surat Al-Maidah ayat 51. Dia nistakan surat Al-Maidah ayat 51. Berarti, saudara, ini dia sudah lakukan sejak tahun 2009. Yang kedua, saudara, jauh sebelum di Pulau Seribu, dia diundang ke acara Partai Nasdem, saudara, untuk berbicara dengan kader Partai Nasdem. Di situ dia juga menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Apa dia bilang? Lawan-lawan politik saya, kalau melawan saya, jangan pakai surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah 51 udah batal, nggak boleh digunakan lagi. Itu berlaku cuma di zaman nabinya saja. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, kemudian kejadian di Pulau Seribu.
Kemudian yang keempat, saudara, dia ulangi lagi pada tanggal 7 Oktober wawancara di Balai Kota, saudara. Dia jelaskan, ya saya memang mengatakan begitu di Pulau Seribu, tapi maksud saya bukan menghina Al-Quran, maksud saya menghina orang-orang rasis dan orang-orang pengecut yang menggunakan ayat tersebut mempengaruhi umat Islam supaya tidak pilih saya. Siapa itu yang rasis? Siapa itu yang pengecut? Siapa itu yang menyampaikan kepada umat Islam mereka adalah habaib, mereka adalah ulama? Berarti mereka sudah difitnah sebagai orang rasis dan pengecut. Kurang ajar. Saya tanya, berarti dia nista Al-Quran sekali atau sudah beberapa kali? Sekali atau sudah sering? Kalau sering, apa ia kepleset kata, saudara? Tidak bisa. Kurang ajar, saudara. Ada ngebela kiai lagi yang bela. Kiai babi. Masya Allah. Saudara, ada protes. Habib Rizik, jangan suka ngatain orang babi. Apalagi kiai dikatain babi. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita terusin ayat tadi. Allah menyatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu. Barang siapa di antara kamu, hei orang Islam, ada yang sengaja mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, berarti dia termasuk golongan si Nasrani dan si Yahudi tadi, saudara. Betul? Ini firman siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya, berarti dalam ayat ini kalau ada orang ngaku Islam mendukung Yahudi sebagai pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi. Golongan Yahudi. Golongan Yahudi. Kalau ada orang Islam sengaja mengangkat orang Nasrani sebagai pemimpin, berarti golongan Berarti golongan Kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Kalau ada orang Islam, saudara, mengangkat orang Yahudi sebagai pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang Islam mengangkat orang Nasrani sebagai pemimpin, berarti termasuk golongan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada orang Islam mengangkat kutil babi sebagai pemimpin, berarti termasuk golongan babi. Berarti ada dalilnya gak? Ada dalilnya gak? Jadi kalau ada lurah setuju kutil babi menjadi pemimpin, lurah. Camat setuju kutil babi jadi pemimpin, camat. Gubernur setuju, saudara, kutil babi jadi pemimpin, gubernur. Tentara setuju kutil babi jadi pemimpin, tentara. Polisi setuju kutil babi jadi pemimpin, polisi. Presiden melantik kutil babi jadi pemimpin, presiden. Kira-kira jelas ya? Habib hati-hati, ntar Habib ditangkap ngatain presiden. Saya nggak ngatain presiden, saya cuma bilang presiden. Udah ngomong babi dia. Bukan saya nggak ngomong babi. Ayo saya tanya, presiden yang melantik kutil babi jadi pemimpin, presiden. Presiden. Saya nggak ngomong babi kan? Nggak ngomong babi saya. Lu. Betul. Jadi kalau nanti saya mau ditangkap, turun dari sini ditangkap, Habib Rizik menghina presiden, tunggu dulu Pak. Menghina apa? Habib tadi bilang babi, enggak, periksa rekamanmu. Saya nggak ngomong presiden babi, saya ngomong presiden, udah. Yang ngomong babi, umat Islam. Berarti umat satu lapangan, Bapak mesti tangkap semuanya. Betul. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang saya mau lanjutkan, saya tanya, kalau Al-Quran dinista semacam itu marah tidak? Jujur, marah tidak? Kecewa tidak? Sakit hati tidak? Kalau umat Islam mau main sikat, bisa tidak? Kalau umat Islam mau main bunuh, bisa tidak? Kalau kutil babi kita habisi, bisa tidak? Bisa, sudah.
Tapi kenapa umat Islam tidak melakukan itu? Inilah dahsyatnya umat Islam Indonesia. Karena umat Islam Indonesia menghargai konstitusi, menghormati hukum, maka itu kita masih menempuh jalur hukum sudah. Takbir. Bagi umat Islam Indonesia toleran tidak? Bagus tidak? Taat hukum tidak? Betul. Kita ini mau negakkan hukum, bukan makar. Kita datang aksi bela Islam 1 ke Reskrim Mabes Polri. Tujuannya apa? Supaya si kutil babi diproses. Betul? Betul? Nah begitu kita tunggu prosesnya tidak kunjung tiba, kita turun lagi aksi bela Islam 2 pada tanggal 4 November, saudara. Kita turun lagi ke depan istana. Untuk apa, saudara? Untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan kedaulatan hukum negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menuntut keadilan. Nggak boleh penista agama dilindungi. Betul? Betul? Wah, ada nanya, Habib, waktu aksi 4/11 itu maksudnya 4 November, saudara, itu terjadi letupan. Kalau begitu di sana ada provokator, Habib. Saya tolak, jangan kambing hitamkan adik-adik mahasiswa. Jangan kambing hitamkan ormas-ormas. Di sana tidak ada provokator. Kalau kita mau cari siapa provokator sebenarnya, provokator sebenarnya adalah presiden yang meninggalkan istana, tidak mau ketemu dengan ulama. Betul. Betul. Kalau presiden nunggu di istana, ketemu dengan ulama, dialog, selesai dialog kita bubar, nggak ada kejadian macam itu, sudah. Betul. Betul. Jadi kalau saya ditanya siapa provokator utamanya, presiden. Jangan nyalain mahasiswa, betul. Jangan nyalain HMI, betul. Jangan nyalain ormas Islam, betul. Yang salah kenapa ulama ditinggal? Kenapa ulama ditinggal? Bukan hanya ditinggal, para ulama ditembaki gas air mata, ditembaki peluru karet, biadab, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Makanya saudara, sampai hari ini kami tidak akan berhenti sebelum si kutil babi dipenjara dan ditahan. Setuju? Setuju? Apa cukup hanya dinyatakan tersangka? Jangan mau dibohongi dengan status tersangka. Jangan mau dibohongi pakai status tersangka. Kita ingin bukti si kutil babi di penjara. Tangkap, tahan. Jangan bohongi umat Islam pakai status tersangka, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Nah maka itu saudara, kita sudah tetapkan insya Allah hari Jumat tanggal 2 Desember umat Islam akan turun lagi aksi bela Islam ketiga. Takbir. Siap hadir, siap datang, siap tegakkan keadilan, siap tegakkan hukum, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir. Hidup Islam, hidup Indonesia. Takbir. Belum apa-apa udah dituduh makar. Pala lu bomenyan. Orang unjuk rasa dijamin Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Saudara, yang mau makar siapa? Oh ada protes Habib, tapi demo itu kan mesti damai. Emang damai, makanya gue mau bawa sejadah. Goblok. Masa bawa sejadah buat bunuh orang? Betul? Bawa sejadah buat apa? Bawa sejadah buat apa? Damai tidak? Damai tidak? Gelar sejadah duduk zikir. Masa zikir mau nyekek orang? Emang ada zikir? Nggak ada. Yang namanya zikir mau damai. Betul? Betul? Kami menengahi aksi 2 Desember akan ada makar. Mulut lu bojigong. Kita mau aksi damai, saudara. Orang kalau gelar sejadah, dia duduk, zikir, dengar tausiah ulama, nggak bisa diprovokasi. Betul?
Betul. Jadi jangan sebarin yang serem-serem. Mau makar lah, mau makar. Nggak ada mau makar. Kita mau tegakkan hukum. Kita mau tegakkan keadilan. Siapapun penista agama nggak boleh dibiarkan di Indonesia tanpa dihukum. Betul. Takbir. Ada yang protes saya lagi. Habib Rizik, ini kan sudah bagus. Polisi menetapkan sebagai tersangka. Mestinya kita berterima kasih. Saya katakan ya, kita berterima kasih ditetapkan tersangka. Tapi ini belum tuntas. Nggak cukup hanya tersangka. Kita punya pertanyaan. Sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, tidak ada satupun tersangka dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Nggak ada, sudah. Nggak ada. Dulu dia Aminuddin ditahan, saudara. Kemudian Yusman Roy di Jawa Timur ditahan. Ahmad Musaddiq yang ngaku Nabi ditahan. Aris Wendo Atmowiloto ditahan. Bahkan Permadi SH ditahan. Saudara, nggak ada yang nggak ditahan. Lalu kita bertanya, kenapa kunyuk satu ini kunyuk? Takbir. Kok pribumi yang salah terkait pasal 156A ditahan? Ini kunyuk, udah non pribumi, kafir, saudara. Hanya dijadikan tersangka, tidak ditahan. Ada apa? Kenapa kunyuk satu ini tidak ditahan? Betul? Saya mau tanya semua, adil tidak? Tidak. Adil tidak? Tidak. Adil tidak? Tidak. Siap tegakkan keadilan? Tidak. Siap tegakkan hukum? Tidak. Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada lagi yang ngomong, sudahlah Habib, kita nggak usah demo. Demo itu kan bid'ah. Jawab jangan. Jawab jangan. Demo nggak nyunah. Nggak usah pakai demo, nggak ada manfaat, nggak ada faedah. Yang ada pada dikuntungin, pada ditembakin.